Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi pertemuan untuk belajar sama-sama belajar tentang hidrostatika. Kalau yang pada pertemuan lalu sudah saya berikan tugas bagi adik-adik berupa praktikum online untuk menonton beberapa video ini. Harapannya adik-adik sudah menontonnya, karena ini kalau ditonton sekaligus nggak nyampe 2 jam, tapi ini bagus-bagus dan bisa membantu adik-adik atau kita semua dalam memahami konsep tentang pressure. Sudah juga diberi PR, sudah adik-adik kerjakan. PR ini kemarin sudah adik-adik kerjakan. Sekarang kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini, saya akan banyak mengambil bahan-bahan dari kedua bahan ini. Dari bukunya Pak Bambang Triatmojo Hidrolika 1 dan dari diktat bikinan Pak Suroso dan Pak Puji Raharjo. Ini dari dosen di Universitas Brawijaya. Yang ini bisa Anda cari di internet. Saya akan banyak menggunakan contoh-contoh dan gambar dari keduanya. Tapi Anda bisa belajar dari sumber-sumber lain. Ada banyak sekali sumber-sumber lain yang dibagi oleh orang-orang di internet. Baiklah. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai penurunan rumus bagaimana mencari tekanan di sebuah titik pada water body, pada air yang dalam kondisi diam. Kemudian saya juga sudah memberi PR adik-adik untuk memikirkan mengapa dalam penurunan ini komponen tegak lurus gaya berat, komponen gaya berat tegak lurus sumbu tabung kok tidak diperhitungkan. Namun kemudian setelah saya pikir ulang, saya khawatir ada sebagian adik-adik yang belum menemukan jawaban itu, sehingga saya khawatir itu akan memberi beban atau katakanlah mengganggu konsentrasi untuk melanjutkan kuliah ini. Saya khawatir konsentrasinya menjadi sedikit kurang baik karena terganggu oleh galau memikirkan PR ini. Saya kemudian berpikir untuk menampilkan rumusan lain yang saya anggap lebih mudah dalam menentukan atau menghitung tekanan di satu titik pada air yang diam. Nah, ini merupakan apa yang tadi saya maksud, cara menentukan tekanan pada suatu titik di air yang diam. Ini saya capture dari sebuah video berbahasa India dari, kalau adik-adik Google Fluid Mechanics L2 Hydrostatic Pressure atau unacademy.net Mahendra Sir, Anda Google di YouTube, Anda dapat video ini. Nah, ya. Dari video itulah saya capture. Jadi di sini prinsip alur ceritanya sama dengan kemarin. Misalkan ini ada sebuah air di dalam tampungan yang diam. Ada titik A yang sangat kecil, hasil dari diskritisasi pencacahan volume air ini menjadi sangat kecil, yaitu katakanlah titik A. Kemudian titik A itu diperbesar menjadi ini, silinder atau tabung atau balok volume air yang diam, kan? Luas tampang silinder air ini adalah dA, sama atas maupun bawah. Kemudian tingginya adalah dH. Masa airnya adalah dm. Beratnya sama dengan dm kali G. Di atas, silinder air ini mendapat tekanan
hidrostatik sebesar P. Dari bawah, dia juga mendapat tekanan hidrostatik sebesar P plus dP. Ini salah tulis dianya. P plus dP, yaitu P plus beda tekanan antara atas dan bawah. Kita juga belum tahu dP-nya berapa, kan gitu. Air ini diam sehingga percepatannya adalah sama dengan 0. Nah, dengan rumus Newton kita bisa tahu sigma gaya sama dengan 0. Katakanlah gaya yang ke atas itu positif dan gaya ke bawah itu negatif. Sehingga F ke atas sama dengan gaya ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Kalau kita lihat komponen gaya yang ke atas yaitu P plus dP kali dA. P plus dP kali dA. Gaya yang ke bawah P kali dA ditambah berat dari volume air ini, yaitu dm kali G. Kemudian kalau kurung ini dibuka, dia menjadi P kali dA ditambah dP kali dA sama dengan P kali dA ditambah dm kali G. Kita bagi dengan dA, karena ini PDA dan ini PDA, sehingga kita bisa hilangkan dua term ini, sehingga tinggal dP kali dA sama dengan rho dV kali G. Mengapa? Karena rho sama dengan dm dibagi dV. Sehingga kalau dm dikali dV dikali dV, dm dibagi dV dikali dV sama dengan dm kali G, sama dengan dm kali G. Oke. Kemudian kita dapat term ini masih bisa disederhanakan lagi karena dV adalah dA kali dH. dA kali dH, sehingga kita dapatkan dP kali dA sama dengan rho dA kali dH kali G. Kita coret dA-nya di kiri dan di kanan, artinya dibagi dA. Kita mendapatkan dP sama dengan rho dHg. Lalu kemudian diintegralkan dari atas ini sampai ke bawah, yaitu dari atas di mana pressure-nya adalah tekanan atmosfer, yaitu PATM, sampai ke titik A di mana tekanan hidrostatisnya adalah P. Integral dP dari atas sampai titik A. Kemudian sama dengan integral rho GdH dari H sama dengan 0 di permukaan sampai H sama dengan H, yaitu di titik dasar, yaitu di titik A ini. Integral dari H sama dengan 0 sampai H rho GdH, karena rho G ini konstan bisa dikeluarkan. Kemudian dan integral dH itu sama dengan H, maka bisa ditulis bahwa P min P ATM sama dengan rho GH, atau P sama dengan P atmosfer PATM plus rho GH. Nah, ini kalau dia turunkan sesuai dengan menggunakan cara SI, sistem internasional, satuan atau sistem internasional. Kalau kita kemarin P sama dengan PATM plus gamma H, cara MKS. Jadi kalau PR kemarin itu ada hal yang bisa membuat langkah Anda terbebani karena tidak mendapatkan jawaban kenapa komponen vertikal dari gaya berat dari terhadap sumbu ini kok diabaikan. Sekarang kalau itu belum dapat jawabannya, tinggalkan saja, Anda pikirkan ini. Selanjutnya kita melangkah pada pelajaran berikutnya atau materi berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan mengenali apa itu tekanan atmosfer, apa itu tekanan absolut, dan apa itu tekanan terukur. Jadi begini, bila udara atau atmosfer di bumi ini tidak mempunyai berat, maka tekanan atmosfer itu adalah 0. Mengapa? Karena P sama dengan F
per A. F-nya 0 sehingga P-nya sama dengan 0. Tekanannya sama dengan 0. Tekanan 0 inilah yang disebut tekanan 0 absolut. Kalau dibuat grafiknya, ini misalnya ada tekanan sumbu horizontal ini adalah titik tekanan 0 absolut. Semua yang diukur dari tekanan 0 absolut itu disebut tekanan absolut. Nah, tekanan atmosfer kalau diukur dari tekanan 0 absolut itu besarnya adalah 1,03 kg force per cm persegi atau 76 cm Hg, atau kalau dinyatakan dengan tinggi zat cair sama dengan 76 cm air raksa. Coba bayangin, ini besar tekanan atmosfer ini, 1,0 kg per cm persegi. Jadi kalau misalnya misalnya permukaan kulit kita ini, tubuh kita ini, tiap 1 cm persegi itu menerima beban gaya dari atmosfer itu sebesar 1,03 kg. Itu besar. Kalau misalnya luas tubuh kita itu katakanlah 1 meter persegi, ini dikalikan 10 pangkat min 4, taruh ke atas jadi 10 pangkat 4 sama dengan 10.000 kg atau sama dengan 10.300 kg atau sama dengan 10,3 ton per meter persegi. Coba bayangkan, tubuh kita ini kalau luas permukaannya itu adalah 1 meter persegi, kita misalkan begitu, itu kita menerima beban dari tekanan atmosfer itu sebesar 10,3 ton. Tapi kita tidak terasa, kita tidak merasakannya karena tubuh kita sudah beradaptasi terhadap tekanan atmosfer. Baiklah, kita lanjut ke sini. Jadi ini adalah garis tekanan atmosfer. Dia berada pada angka 1,03 kgf per cm persegi. Nah, semua yang diukur dari tekanan atmosfer itu disebut tekanan terukur. Jadi tekanan atmosfer itu dianggap 0 pada saat kita menghitung tekanan terukur. Tekanan terukur bisa positif, bisa negatif. Kalau tekanan terukur atau tekanan alternatif itu negatif, dia sering disebut vakum. Oke. Jadi di sini perbedaannya antara tekanan absolut dengan tekanan terukur atau relatif. Tekanan terukur adalah tekanan yang diukur dari tekanan atmosfer. Tekanan absolut adalah tekanan yang diukur, dihitung dari tekanan 0 absolut. Jadi kalau rumusan yang kita sudah dapat bahwa P sama dengan P atmosfer ditambah gamma H, itu maksudnya adalah tekanan absolut. Sedangkan kalau diukur dari PA, dari tekanan atmosfer, atau dianggap tekanan atmosfer itu adalah titik nolnya, maka P menjadi sama dengan gamma H. Ini disebut dengan tekanan terukur atau relatif. Jadi sejauh ini kita sudah punya atau dua rumus. P sama dengan F per A, yang sebetulnya ini juga rumus ini juga sudah adik-adik pelajari pada waktu SMA atau SMK, dan yang barusan kita pelajari kemarin adalah P sama dengan PA plus gamma H atau P sama dengan gamma H. Jadi sebetulnya ini cuma dua rumus saja. Sekali lagi perhitungannya ya cuma rumusan-rumusan atau matematik yang sangat sederhana, ya. Yang sulit adalah memahami konsepnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kita sudah punya rumusan P sama dengan PA plus gamma H atau P sama dengan gamma H. Kalau kita lihat rumus ini merupakan fungsi H. Fungsi apa? Fungsi H, fungsi kedalaman vertikal dari muka air, kedalaman vertikal, bukan jarak miring ke muka air, gitu kan ya. Sekali lagi, ini adalah kedalaman vertikal. Jadi
Kalau misalnya ini sebuah katakanlah kolam gitu, di permukaan tekanannya sama dengan 0, ya toh? Karena H sama dengan 0, semakin ke bawah dia akan semakin besar. Di dasar sini, misalnya ini ketinggiannya adalah H, maka tekanan hidrostatis pada dasar ini sama dengan rho GH kalau cara SI, atau gamma H. Gamma adalah berat jenis zat cair, atau rho sama dengan rapat massa air gitu kan. Oke. Nah ini sebetulnya adalah tekanan terukur atau diagram tekanan relatif atau terukur. Sebetulnya dia juga punya tekanan atmosfer gitu kan. Tekanan atmosfer seperti pernah dijelaskan sebelumnya bahwa tekanan itu bekerja tegak lurus pada bidang di mana ia bekerja. Tekanan atmosfer bekerja sama besar nih gitu kan ya. Pertanyaannya kemudian, apakah sama antara yang gambar kiri tekanan terukur dengan tekanan absolut? Tentu tidak, besarnya jelas berbeda. Di sini ada kontribusi tekanan atmosfer gitu kan. Namun dalam persoalan praktis ini seringkali, tidak selalu, seringkali diabaikan. Mengapa? Ya karena besarnya sama dan mereka dalam tanda kutip saling meniadakan. Dari sisi praktis ini kalau begitu disimpulkan orang nggak usah dihitung saja. Misalnya kita mau menghitung gimana atau seberapa struktur yang harus dibuat agar dinding ini tetap mampu menahan tekanan hidrostatis air setinggi H. Nah, di sini dinding ini bahkan ketika masih dalam bentuk butiran pasir, butiran semen dan air gitu, dia sudah beradaptasi dengan tekanan atmosfer. Ketika dibikin sudah tegak pun dia sudah beradaptasi, sudah menerima gaya-gaya akibat tekanan atmosfer. Jadi dari sisi praktis ini dianggap 0 tekanan hidrostatis tekanan atmosfer atau gaya atmosfer akibat tekanan atmosfer itu dianggap 0. Lalu kemudian pertanyaannya, kalau begitu apakah sama? Ya tidak sama, dari rumusnya pun kita tahu gitu kan ya. Ini besarnya berbeda. Analoginya begini, bila kemudian ada seseorang gitu, katakanlah dia berdiri di tengah jalan, tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia menerima gaya akibat tekanan atmosfer sama besar, kan? Sehingga dia tidak bergerak, terdorong ke kiri dan ke kanan. Lalu kemudian tiba-tiba ada tronton dua buah tronton yang besarnya sama, beratnya sama, bergerak dengan kecepatan sama, berlawanan arah dari depan dan dari belakang, nabrak dirinya gitu. Nabrak orang itu. Orang itu tidak bergerak kemana-mana, tetap di tempat, tapi dia gepeng gitu. Dia ya gepeng gitu. Jadi kata-kata saling meniadakan yang biasa gaya-gaya yang berlawanan arah, saling meniadakan gitu, hati-hati gitu kan ya. Ini tidak sepenuhnya persis sama. Jika gayanya atmosfer ada sama tidak ada itu tidak persis sama, dia berbeda. Tapi dari sisi praktis dalam kaitan kita menghitung gaya hidrostatis, dari sisi praktis ini bisa gaya akibat tekanan atmosfer ini bisa kita abaikan karena seperti yang tadi saya ceritakan, kan? Oke. Jadi itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Gambar ini saya ambil dari diktatnya Pak Suroso dan Pak Alwafi. Nah, jadi kalau kita balik lagi,
bahwa pressure itu sama dengan fungsi H, fungsi kedalaman dari air ini. Tekanan itu hanya ditentukan oleh kedalaman, bukan banyaknya volume air. Airnya sedikit, misalnya kotaknya cuma segini, kolamnya, tampangnya cuma kecil gini sama luas segini, tekanan di dasar kalau hanya sama. Nah, ini bisa dibuktikan melalui percobaan seperti ini. Ini saya capture juga dari sebuah video di YouTube, ini linknya. Misalkan ada 3 buah wadah, yang satu silinder, yang satu kon terpotong, kerucut terpotong yang besar, itu satu kerucut terpotong yang kecil. Ini anggaplah kerucut terpotong kecil di atasnya. Permukaan di atas itu bolong, yang bawah juga bolong. Semuanya yang atas ini bolong. Jadi hanya sisi tegaknya saja wadah ini. Kemudian di bawahnya ditaruh timbangan. Lalu diisi air. Airnya sama tingginya dari dasar, tentu saja ini diusahakan sedemikian airnya tidak bocor ke mana-mana, dia rapat dasarnya ini sehingga air tidak bocor keluar. Dia masing-masing wadah yang berbeda ini menampung air dalam jumlah volume yang berbeda, beratnya kemudian sama atau berbeda. Secara sekilas, kalau kita bawa ember, yang satu bentuknya seperti ini, yang satu seperti ini, yang tengah, yang satu seperti ini, kemudian diisi air penuh, kita angkat, tentu karena volumenya beda, ya beratnya juga pasti beda. Tapi mari kita lihat, gitu kan? Kita sudah belajar bahwa air akan menyebabkan tekanan hidrostatis yang besarnya adalah sama dengan gamma H, hanya sama. Jadi di sepanjang dinding silinder atau kon atau kerucut yang terpotong ini, kebalik, gitu kan? Sepanjang dinding ini untuk setiap kedalaman dia punya atau mengalami tekanan hidrostatis, sehingga dia mengalami gaya hidrostatis ke arah dinding-dinding ini. Sama di sini juga, makin ke bawah makin besar, gitu kan ya. Akibatnya dinding ini, wadah ini akan memberikan gaya reaksi yang sama besar, katakanlah dia kuat. Ini wadah-wadah ini semuanya diklem sehingga tidak bisa meneruskan gaya hidrostatis akibat tekanan hidrostatis ini ke timbangan. Oke, nah di dasar juga bekerja tekanan hidrostatis di semua wadah ini, kan? Nah, luas dasarnya ini sama ketiga ini. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Timbangan ini, karena P sama dengan F per A atau F sama dengan P per A, F sama dengan P kali A, maka berat atau F, berat air ini di timbangan akan terbaca sama besar. Ini akan terbaca sama besar karena F sama dengan P kali A, tekanan hidrostatis kali luas di mana tekanan hidrostatis itu bekerja. Ini luasannya sama, H-nya sama, kedalaman airnya tinggi dasar ini terhadap muka air. Akibatnya gaya hidrostatis atau beratnya akan terukur sama. Nah, peristiwa atau fenomena ini dikenal sebagai paradoks hidrostatika atau hydrostatic paradox.
Nah, itu kalau diganti bukan air, apakah sama? Ya tidak akan sama. Misalnya ini diisi beton gitu kan ya, tentu beratnya akan beda. Yang terjadi karena benda padat itu kan tidak sama sifat dan perilakunya dengan air, kira-kira begitu. Jadi ini sekali lagi bentuk ilustrasi yang menegaskan bahwa tekanan hidrostatis itu memang benar-benar hanya fungsi H, fungsi kedalaman. Dia tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya total volume air, ya. Contoh, kita akan menghitung berapa gaya hidrostatis yang bekerja pada dinding tegak setinggi 3 meter. Di sini ada volume air diam yang tingginya 3 meter. Dalam contoh ini volumenya segini, tapi bisa lebih sedikit lagi, bisa lebih setipis film gitu kan, atau seluas samudra, terserah. Ini diambilkan contohnya kira-kira segini aja. Lalu dari sini, karena kita tahu P sama dengan gamma H, gamma adalah berat jenis air 1 ton per meter kubik gitu kan, berat jenis air 1 ton per meter kubik. Kemudian lebar dinding ini adalah 1 meter tegak lurus bidang gambar, 1 meter tegak lurus bidang gambar. Kita akan hitung gaya hidrostatis yang bekerja pada dinding ini. Mula-mula ya kita hitung atau kita gambarkan diagram tekanan hidrostatis. Di permukaan P sama dengan 0, di bawah P sama dengan gamma H. Di dasar ini P sama dengan gamma H. Tekanan hidrostatis bekerja tegak lurus pada bidang. Luas area di mana gaya hidrostatis ini bekerja adalah 3 kali 3 meter kali 1 meter yang tegak lurus bidang gambar, sehingga diperoleh sama dengan 3 meter persegi. P sama dengan gamma H. Gamma 1 ton per meter kubik, H sama dengan 3 meter, sehingga diperoleh 3 ton per meter persegi. P sama dengan 3 ton per meter persegi. Dari rumusan P sama dengan F per A, kita bisa tulis F sama dengan P kali A. P-nya ya rata-ratanya di atas 0, di bawah 3. Rata-ratanya 0 plus 3 bagi 2 dikali luasannya, yaitu 3 meter persegi. Kita dapat 4,5 ton. F gaya hidrostatik sebesar 4,5 ton. Gaya hidrostatis ini bekerja pada pusat berat diagram hidrostatis ini. Karena di sini bentuknya adalah segitiga, maka titik beratnya berada pada ya sepertiga dari dasar atau 2/3 dari permukaan. Titik di mana gaya hidrostatis itu bekerja disebut pusat tekanan atau center of pressure. Nah, ini F ini itu sama dengan volume dari diagram hidrostatis. Jadi gaya hidrostatis itu sama dengan volume diagram hidrostatis. Kalau bentuknya 3 dimensi gitu kan ya, volumenya berapa? Volumenya adalah pertama di bawah ini adalah gamma H ditambah 0 bagi 2 gitu kan. Jadi setengah gamma H dikalikan H-nya dikalikan 1. Volumenya setengah. Nah, luas segitiga ini adalah gamma H dikali 3 dibagi 2 atau setengah gamma H kuadrat. Kalau 3 ini adalah H dikali lebarnya tegak lurus bidang gambar, jadi tetap setengah gamma H kuadrat. Ini dikerjakan dengan cara
atau sistem MKS. Kalau dikerjakan dengan sistem SI, kita menghitungnya P sama dengan rho GH. Rho itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kalau gamma, ya sama, 1000 kg per meter kubik. Tapi kilogramnya adalah kilogram force. Kalau di sini kilogramnya adalah kilogram massa. Karena ini adalah rapat massa. Kasusnya sama, persis, tegak lurus 1 meter bidang gambar, tingginya juga H, jadi sama, kita hitung A nya 3 kali 1 yang tegak lurus 3 meter persegi, P nya sama dengan rho GH, kita dapat 1000 kali 9,81 kali 3 sama dengan 29.430 Newton per meter persegi. Kemudian P sama dengan F per A, hingga F sama dengan P kali A, sama dengan rata-ratanya, tekanan rata-rata, yaitu 0 plus 29.430 bagi 2, kalikan luasnya 3, sehingga diperoleh 44.145 Newton. Jadi volume gaya hidrostatis yang bekerja itu sama dengan volume diagram tekanan hidrostatis. Di sini adalah sama dengan setengah rho GH kuadrat. Karena luasnya adalah luas segitiga ini, setengah kali alas kali tinggi. Kalau tingginya ini juga dianggap H, jadi sama dengan setengah rho GH kuadrat dikali 1 tegak lurus bidang gambar. Selanjutnya, ini ada contoh lain. Ini saya ambilkan dari bukunya Pak Bambang. Jadi misalnya suatu tangki dengan panjang 2,5 meter, 2,5 meter dipanjang, lebar 2 meter, lebar ke sana 2 meter, tegak lurus bidang gambar, dan tingginya 2 meter. Diisi air sampai pada ketinggian 1,25 meter. Ini airnya segini, setinggi 1,25 meter dari dasar, dan sisanya diisi minyak sampai penuh dengan rapat relatif 0,9. Jadi sisanya minyak setinggi 0,75 meter. Tangki tersebut terbuka ke udara luar. Hitung dan gambar distribusi tekanan pada dinding dan dasar tangki. Hitung gaya tekanan hidrostatis yang bekerja pada sisi arah panjang dan lebar serta pada dasar tangki. Oke. Sekarang yang diketahui adalah rapat relatif sama dengan 0,9. Rapat relatif adalah rapat massa sesuatu terhadap rapat massa air. Karena ini dikerjakan dengan menggunakan sistem MKS, kita menggunakan rho. Kalau misalnya kita kerjakan dengan sistem ini dikerjakan dengan sistem satuan SI, kita menggunakan rho. Kalau kita menggunakan sistem MKS, kita menggunakan gamma. Oke. Rho M, rho minyak, per rho air sama dengan 0,9, sehingga rho minyak sama dengan 0,9 kali rho air, sehingga diperoleh rho air sama dengan 900 kg per meter kubik. Jadi yang paling penting di sini adalah kita gambar dulu diagram tekanannya. Dia punya rho sama dengan berat jenis atau rapat massa sama dengan 900 kg per meter kubik. Kita gambar di sini. Di permukaan 0 sampai elevasi 0,75 dari muka air itu sama dengan rho minyak kali G kali H. H minyak. Nah, kemudian di sini dapat P1. P1 itu adalah rho minyak kali G kali H minyak, sama dengan 0,9 kali 1000 kali 9,81 kali 0,75 diperoleh 6.621,75 Newton per meter persegi. Ingat, ini satuannya SI, Newton per meter persegi, karena kita menggunakan rho pada perhitungannya.
atau sama dengan 6,62175 kN per meter persegi. Lah, tekanan hidrostatis pada lapis batas ini itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Tapi maksudnya adalah ke bawahnya. Maksud kata-kata ke segala arah pada kasus ini diteruskan ke bawah ke semua titik sama besar, sebesar 6,62175. Kecuali kalau dia gas bisa diteruskan ke atas. Ini zat cair, beda. Oke. Sehingga gambar ini kita tinggal tarik garis putus-putus. Ini adalah kontribusi tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh minyak setinggi 0,75 meter. Lalu dari sini kita gambar lagi diagram tekanan hidrostatis yang diakibatkan oleh air. Massa air setinggi 1,25 meter. Sehingga di sini pada dasar bekerja tekanan yang disebabkan oleh tekanan oleh minyak ditambah tekanan hidrostatis oleh air, sehingga P2 sama dengan P1 ditambah rho air kali G gravitasi kali H air, yaitu 1,25, sehingga diperoleh 6.621,75 tambah 1000 kali 9,81 kali 1,25. Ya. Ini adalah P2. Sekarang kita kemudian bisa menghitung gaya hidrostatis akibat sistem ini. Misalnya ini yang bekerja pada arah panjang, dinding pada arah panjang. Jadi kita hitung volumenya. Pertama kita hitung luas ini, gitu kan? Luas diagram tekanan ini dikalikan panjangnya. Kita dapat volume diagram hidrostatis pada dinding tegak pada arah panjang. Yaitu di sini adalah setengah kali 6,62 dan seterusnya kali 0,75. Ini adalah diagram diagram hidrostatis yang atas, setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tingginya, ditambah luasan yang ini, luas trapesium ini. Luas trapesium ini adalah setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi, yaitu P1 ditambah P2 dibagi 2, sisi sejajar, jumlah sisi sejajar kali tinggi, jumlah sisi sejajar bagi 2, kemudian dikali tingginya 1,25. Dapat kita yang ini adalah, sampai ini adalah, di dalam kurung ini adalah luas dari diagram tekanan hidrostatis, lalu dikalikan panjangnya, yaitu 2,5 meter, sehingga kita peroleh gaya hidrostatis pada dinding tegak arah panjang sebesar 46,06 10 kN. Nah, cara yang sama kita dapat menghitung gaya tekanan pada sisi arah lebar, yaitu pada sisi dinding tegak lurus bidang gambar sejauh 2 meter. Nah, luas diagram tekanan hidrostatis sudah dihitung tadi, ini sudah dihitung. Ini tinggal diplekkan lagi di sini, taruh yang sama, tapi kali ini dikalikan panjang arah lebar, yaitu 2 meter arah tegak lurus bidang gambar, sehingga diperoleh 36,8488 kN. Nah, sekarang gaya tekanan hidrostatis pada dasar. Kalau ini
kita peroleh bahwa tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar itu adalah sama dengan P2, yaitu ini P2 itu dikalikan luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi tekanannya itu adalah P2 kalau digambar di sini. P2 kalau digambar, kemudian dikalikan panjang dan lebarnya. Jadi sama dengan P2 kali L 2,5 kali 2 sama dengan 94,42125 kilonewton. Jadi ini contohnya. Jadi kalau volume P-nya itu tinggi, kalau volume kan ini balok nih, volume diagram tekanan hidrostatisnya. Yang tingginya adalah P2, panjangnya 2,5 dan lebar tegak lurus arah bidang gambar 2 meter. Volumenya sama dengan P2 kali L kali P2 kali panjang kali lebar. Diperoleh 94,2125 kilonewton. Baik, ini contoh bagaimana menghitung besar gaya hidrostatis yang bekerja pada sebuah bidang yang terendam. Oke, selanjutnya materinya adalah tekanan yang dinyatakan dalam tinggi zat cair. Jadi tekanan itu satuannya adalah kalau SI Newton per meter persegi, kalau MKS ton per meter persegi atau kilogram per sentimeter persegi, itu bisa dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu bentuk tinggi zat cair. Kan? Misalnya tekanan atmosfer 1,03 kg Fos per cm persegi atau sama dengan 10,3 ton per meter persegi, itu bisa dinyatakan dalam bentuk tinggi zat cair. Misalnya dalam bentuk tinggi air. Kita tahu berat jenis air adalah 1000 kg Fos per meter kubik atau 1 ton per meter kubik. Dari rumusan ini bahwa P sama dengan gamma H, sehingga kita bisa memperoleh atau menghitung H sama dengan P per gamma. H sama dengan P atmosfer, PA 1,03 kg Fos per cm persegi dibagi 1000 kg Fos per meter kubik atau sama dengan 10,3 meter air. Jadi kalau ada kolom air setinggi 10,3 meter tingginya, tekanan pada dasar kolom air itu sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ya sebesar itu, sebesar 10,3 meter kolom air. Nah, sebaliknya, kalau tekanan itu juga sering dikatakan atau disebut orang 76 cm Hg atau 76 cm air raksa, maka berdasarkan rumus P sama dengan gamma H kita bisa menghitung tekanannya berapa. Berat jenis air raksa adalah 13.600 kg per meter kubik dikalikan hanya 76 cm atau 76 kali 10 pangkat min 2 meter, sehingga diperoleh 10.336 kg Fos per meter persegi atau 10,3 sekian ton per meter persegi. Nah, ini prinsip dari mana datangnya tekanan hidrostatik, tekanan atmosfer itu sebesar 76 cm air raksa. Ini kerjaannya ada ilmuwan yang namanya Evangelista Torricelli, seorang saintis dari Italia. Ini gambar ini ilustrasi eksperimennya. Ini ada tabung berisi air raksa, dicelupkan ke sini, yang juga ke wadah yang sudah ada air raksanya. Lalu gambarnya saya bagusin jadi ini saya ambil dari bukunya Pak Suroso tadi. Jadi kalau dibalik, yang tadinya penuh
sampai permukaan ini akan turun gitu, sehingga kemudian stabil dalam posisi setimbang. Nah, di luar ini adalah tekanan atmosfer. Ini yang biru ini semua adalah cairan merkuri atau air raksa. Di sini ada yang namanya tekanan uap. Tapi tekanan uap ini sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Diukur tingginya dari sini, dapat tinggi kolom air raksa ini setinggi 76 cm, sehingga tekanan atmosfer itu sering disebut bahwa besarnya sama dengan 76 cm air raksa. Ini contoh yang lain. Contoh nomor 4, kalau ini saya ambil dari buku Pak Bambang Triatmojo. Hitung tinggi kolom zat cair dengan rapat relatif S 0,8 yang menyebabkan tekanan sebesar 5 Newton per cm persegi. Di sini kita tahu ini kita menghitung pakai sistem SI. Jadi rapat masanya diketahui, berarti rho zat cair dibanding rho air sama dengan 0,8, sehingga kita bisa menghitung rho zat cair sama dengan 800 kg per meter kubik. P sama dengan 5 Newton atau sama dengan P sama dengan 5 Newton per cm persegi atau sama dengan 50.000 Newton per meter persegi. Dari rumusan bahwa P sama dengan rho GH, P diketahui, rho diketahui, G konstan, maka kita bisa menghitung H. Diperoleh H sama dengan 6,371 meter. Ini contoh-contoh hitungannya sangat mudah. Yang penting Anda bisa memahami konsep daripada tekanan hidrostatis atau konsep tekanan itu sendiri. Nah, ini ada beberapa ilustrasi, ada 3 A, B, C, masing-masing bejana berhubungan yang kondisinya berisi zat cair, tapi kondisinya berbeda-beda. Yang ini terhubung, kondisi bejana berhubungan yang benar-benar terhubung. Tinggi muka kondisi equilibrium atau setimbang, tingginya hanya sama di permukaan airnya berada pada satu bidang datar. Nah, ini semua titik yang berada pada bidang horizontal yang sama, semua titik di situ di air itu tekanannya adalah sama. Jadi ini merupakan BTS, bidang dengan tekanan sama, sehingga tekanan di titik 1, 2, dan 3 serta 4 ini tekanannya sama. Mengapa? Karena H, tinggi titik tersebut, jarak titik tersebut dari muka air sama dengan H. Oke. Kalau yang ini bejana berhubungan, tapi di sini dipasang katup klem atau katup pintu air kan misalnya gitu, pintu yang membuat dua kaki bejana ini tidak saling berhubungan, katup tertutup, sehingga airnya bisa tidak sama tingginya. Nah, kalau ini tentu saja karena zat cairnya sama, berat jenisnya sama, semua titik yang berada pada satu bidang datar horizontal, ya tentu saja tekanan hidrostatinya tidak sama. Nah, berikutnya ini ilustrasi yang lain lagi. Di sini ada minyak, di kaki bejana yang satu ada air, ya. Tingginya juga berbeda, rapat massa atau berat jenisnya juga berbeda. Nah, kalau di sini kondisinya, maka pada bidang datar yang atas ini tekanan hidrostatis yang terjadi juga tidak akan sama, sehingga ini adalah bidang BTTS, bidang tekanan tidak sama. Mengapa? Karena di sini tekanannya adalah gamma H, tapi gamanya minyak, sedangkan di sini gamma H tapi gamanya air dan H-nya cuma segini. Jadi gamma H
di sini tidak sama dengan gamma H di sini karena berat jenisnya berbeda dan H-nya juga berbeda. Tapi pada bidang datar yang bawah ini adalah bidang dengan tekanan sama karena ini sama-sama air nih, biarpun di bidang batas tapi masih sama-sama air. Tekanan di sini akan sama, yaitu sebesar gamma air kali H ini, atau sama dengan gamma minyak kali tingginya minyak di kaki bejana ini. Oke. Jadi sekali lagi ini menegaskan juga kondisi bahwa kita harus lihat gitu kan, bahwa P sama dengan gamma H, tapi dilihat kondisinya. Kita bisa menentukan yang mana yang dipakai H-nya. Misalnya dalam kasus ini yang kiri atau yang kanan. Kita bisa menghitung masing-masing, 5 yang ini, 6 yang ini H-nya. Oke. Selanjutnya misalnya ada bentuk seperti ini nih. Beda-beda nih bentuknya, berbeda-beda. Di atas bekerja di permukaan, muka air bekerja tekanan atmosfer. Maka sepanjang garis AB, bidang horizontal AB ini, di mana kedalamannya adalah H, semua titik di bidang datar ini tekanannya adalah sama. Demikian juga kalau misalnya kita tarik garis lurus di pada bidang datar ini, garis lurus putus-putus ini, hanya ke muka air juga akan sama, sehingga tekanannya di semua titik pada bidang itu juga akan sama besar. Tekanan hidrostatisnya menurut saya. Baik, kita materi selanjutnya itu manometer. Manometer adalah alat yang menggunakan kolom zat cair untuk mengukur perbedaan tekanan atau mengukur tekanan. Contoh yang paling sederhana adalah pisometer. Jadi misalnya ini ada sebuah pipa, kan? Di dalamnya mengalir zat cair atau ada air. Kita ingin tahu berapa tekanan air di situ di titik di dalam pipa itu, atau katakanlah titik A. Misalnya Anda melihat pipa PDAM di rumah Anda terhampar horizontal. Anda ingin tahu berapa itu tekanan hidrostatis yang ada di pipa itu. Anda tinggal bolongin saja, disambung selang sedemikian sehingga air itu tidak bocor melalui sambungan-sambungannya. Akibatnya kalau dia ada tekanan, airnya akan naik setinggi katakan misalnya H1. Maka tekanan di A atau PA itu sama dengan gamma 1 kali H1, berat jenis zat cairnya kali tinggi kolom yang di selang tadi. Kalau kita mau ukur tekanan terukur atau tekanan relatif, ya kalau mau mengukur berapa tekanan absolutnya ya ditambahkan aja dengan tekanan atmosfer yang bekerja di permukaan air pada kolom atau pada selang itu. Ini adalah contoh yang paling sederhana, namanya pisometer. Lah, kalau balik lagi ke pisometer, ini kalau tekanannya besar diperlukan kolom atau selang yang sangat tinggi, ini tidak praktis. Terus kalau tekanan di A ini negatif, maka tekanan ini lebih kecil daripada tekanan atmosfer, maka yang terjadi adalah udara akan masuk ke dalam sini. Kita tidak bisa mengukur tekanan di pipa yang mau kita ukur tekanannya. Itu diakali dengan manometer tabung U. Jadi ilustrasinya begini, ini ada sebuah pipa disambung dengan tabung U, kemudian di dalamnya diisi zat cair dengan berat jenis gamma 2. Katakanlah di pipa ini yang mau kita ukur tekanan hidrostatisnya adalah zat cair dengan berat jenis gamma 1. Kalau misalnya tekanan di pipa A itu lebih besar daripada tekanan atmosfer, tentu dia akan
mendorong berat jenis zat cair yang di dalam manometer ini ke bawah. Jadi yang sebelah kiri turun, yang sebelah kanan, kaki yang kanan naik. Nah, kemudian kita bisa menghitung tekanan di A. Tekanan di A, atau di sini kalau kita tarik garis lurus P ke Q, tekanan di P akan sama dengan tekanan di Q. PP sama dengan PQ. PP sama dengan H kali gamma 1 ditambah PA. Kemudian PQ sama dengan P atmosfer yang di sini ditambah tinggi kolom X ini dikali gamma 2. Sehingga kita dapatkan PA sama dengan P di pipa A itu sama dengan P atmosfer tambah X kali gamma 2 dikurang H kali gamma 1. Sebaliknya, kalau pipa A ini tekanannya lebih kecil daripada tekanan atmosfer, maka kolom zat cair gamma 2 di sebelah kanan ini akan turun dan di sebelah kiri ini akan naik. Sehingga kalau kita tarik garis ini, garis lurus PQ ini yang datar, garis datar PQ, kita bisa hitung bahwa PP sama dengan PQ. PP sama dengan PA ditambah H kali gamma 1, berat jenis zat cair di pipa A, ditambah X kali gamma 2 sama dengan P atmosfer dalam kondisi seperti ini. Sehingga P di dalam pipa A sama dengan P atmosfer dikurang H kali gamma 1 dikurang X kali gamma 2. Demikian cara kerja alat untuk mengukur tekanan di sebuah pipa atau ruang dengan menggunakan manometer tabung U. Kemudian ada lagi yang namanya manometer diferensial. Ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Ilustrasinya misalnya ada dua buah pipa. Kemudian kita ingin mengukur perbedaan tekanan antara di pipa A yang berisi zat cair dengan berat jenis gamma 1 dan di pipa B yang berisi zat cair dengan berat jenis gamma 3. Kita sambung saja dengan manometer U tadi yang di dalamnya ada berat zat cair dengan berat jenis gamma 2. Setelah dalam kondisi setimbang misalnya terjadi keadaan seperti ini, kita bisa menghitung beda tekanan antara pipa A dan pipa B. Misalkan tarik garis lurus di sini, ini P, ini Q, sebelah kiri P, di sebelah kanan Q, maka PP sama dengan PQ. PP sama dengan P di pipa A ditambah H1 kali gamma 1. Itu sama dengan P di pipa B dikali ditambah H3 kali gamma 3 ditambah H2 kali gamma 2, sehingga PA min PB sama dengan H2 gamma 2 tambah H3 kali gamma 3 dikurang H1 kali gamma 1. Demikian. Namun sebaliknya bisa juga misalnya dengan cara seperti ini, balik gitu kan ya. Misalnya dalam kondisi seperti ini tentu saja tekanan di pipa A akan lebih besar daripada pipa B, tapi kita tidak concern pada masing-masing besar tekanan di masing-masing pipa. Kita ingin tahunya adalah perbedaan tekanan di antara kedua pipa itu. Misalnya setelah dipasang manometer ini, kondisi stabil keadaannya seperti ini. Di A itu berisi zat cair dengan berat jenis gamma 1, di manometer itu zat cair yang berat jenisnya gamma 2, dan di pipa B berat jenisnya gamma 3. Maka kalau ditarik di sini garis lurus yang mewakili bidang datar, di sini yang kiri itu titik katakanlah titik P, yang kanan itu titik Q,
maka PP sama dengan PQ. Atau PP itu sama dengan PA minus H1 kali gamma 1 sama dengan PQ itu sama dengan PB dikurang H2 kali gamma 2 dikurangi lagi H3 kali gamma 3. Sehingga kita bisa beroleh PA min PB itu sama dengan H1 kali gamma 1 dikurang H2 kali gamma 2 dikurang H3 kali gamma 3. Oke. Saya kira pertemuan kita cukup hari ini. Kita lanjutkan lagi kuliah kita pada pertemuan berikutnya. Itu bukunya dibaca. Jadi saya ini hanya membantu untuk memahami. Mudah-mudahan ini bisa membantu, tapi ya kalian tetap, adik-adik tetap harus baca bukunya. Ya. Agar lebih baik pemahamannya. Jangan hanya mengandalkan kuliah saya ini. Demikian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.